Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman web atau pemrograman web dasar. Di sini kita akan banyak mempelajari mengenai apa itu pengertian dari website, sejarah dari website juga. Kita juga akan mempelajari apa keuntungan dan manfaat yang diberikan website untuk kita. Kemudian juga kita akan mempelajari mengenai standar bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun website saat ini, modern saat ini. Ada materi pertama kita akan membahas mengenai apa itu website. Di sini website itu diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet, teman-teman. Jadi, website ini bisa berisi konten-konten yang informatif. Nah, jadi keuntungannya menggunakan website itu kita dapat mengambil informasi-informasi yang kita butuhkan melalui website ini. Layaknya sebuah buku yang memiliki tulisan-tulisan, informasi-informasi, website juga seperti itu. Kemudian, sejarah website. Dulu pertama kalinya website itu dibuat oleh tim Berners-Lee pada akhir tahun 1980-an. Nah, dalam proyek World Wide Web, di mana ini juga menjadi domain web, www web, di mana kalau misalkan kita di saat ini kalau ingin mengakses sebuah website, kita perlu memasukkan www.blablabla.com. Nah, itu juga sebenarnya singkatan dari kepanjangan dari www itu adalah World Wide Web. Nah, website tersebut resmi diluncurkan pada pada tanggal 6 Agustus 1991 dengan URL sebagai berikut. Nah, kalau mengetik URL ini, kita akan diarahkan ke halaman website ini. Nah, ini adalah tampilan halaman website pertama kali ini adalah tampilan website pertama kalinya. Kalau kita masuk, kita klik ini, kita akan diarahkan ke halaman ini, lalu kita bisa pilih browse the first website. Ini artinya kita bisa mengunjungi website pertama di dunia. Nah, kalau kita klik, kita akan diarahin ke website ini. Nah, ini adalah tampilan website pertama kita di dunia. Jadi, tampilan website pertama itu masih cukup sederhana, ya, cuma tulisan-tulisan saja. Tidak ada gambar segala yang membuat website ini menarik. Itu adalah tampilan website pertama. Nah, kalau zaman sekarang semakin berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang, semakin canggih, website zaman sekarang itu bisa kita lihat sangat menarik sekali, teman-teman. Ini adalah contoh beberapa website yang saya temukan di sini. Ini adalah tampilan website zaman sekarang, di mana tampilannya cukup sangat bagus untuk dilihat, juga interaktif, di mana ada gambar-gambarnya, warna-warnanya juga ada beberapa bagus sekali, penempatan letaknya juga, teksturnya juga bentuk-bentuk dari setiap elemen-elemen yang ada di websitenya juga bisa sangat bagus untuk dilihat. Ini juga ada beberapa website, lihat, ada website yang bergerak, ini juga dinamakan animasi. Website zaman sekarang itu mendukung animasi pada pembuatannya, yang bisa kita lihat di sini, di mana ada awan-awan yang bergerak, juga ada burung-burung yang mengepakkan sayapnya. Ini juga adalah bagian dari animasi interaktif dari website yang dapat kita buat di zaman sekarang menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan oleh para ahlinya. Lihat di bawah sini. Lihat, ketika kita scroll, nah, elemen-elemen di dalam itu memiliki gerak yang berbeda-beda. Nah, ini dinamakan disebut sebagai parallax. Animasi parallax, di mana animasi parallax itu berarti adalah di mana setiap elemen-elemennya
itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ketika kita scroll, lihat ininya tadi yang ada, dia langsung menghilang. Kecepatan dari elemen yang gunung ini sama kecepatan dari elemen ini, yang saya tunjukin, itu berbeda, teman-teman tuh. Yang ini lebih cepat, yang gunung itu lebih lambat. Sehingga efeknya seperti ini, seolah-olah ini menutupi gunung di belakangnya. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, manfaat dan keuntungan website tadi itu ada beberapa di sini yang saya catat. Yang pertama, menggunakan website kita dapat menjadikan website tersebut sebagai media untuk berbagi wawasan. Yang saya bilang tadi, fungsi website itu sama seperti buku. Jadi buku itu menyimpan berbagai macam informasi, ilmu, informasi seperti pengetahuan yang bisa kita baca, di mana setiap website itu memiliki halaman-halaman yang memiliki berbagai konten di dalamnya. Kemudian kedua, website itu bisa digunakan sebagai sumber penghasilan. Nah, semakin banyak di zaman sekarang, semakin banyak orang yang mengakses website yang kamu buat, semakin banyak juga AdSense atau pendapatan yang diberikan oleh saya kurang tahu juga, oleh Google mungkin. Itu. Semakin banyak orang-orang yang mengakses, semakin banyak juga pendapatan yang kalian dapatkan. Kemudian website juga bisa dijadikan platform bisnis. Nah, seperti yang tadi ada korelasinya dengan kaitan kedua, di mana tadi sumber penghasilan, sekarang platform bisnis. Zaman sekarang itu banyak sekali website yang digunakan untuk menjual seperti makanan, seperti online shop. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menjadikan website sebagai platform bisnis. Kemudian ada beberapa lainnya juga, di mana meningkatkan kredibilitas bisnis, sarana mengembangkan bisnis, menjadi sumber informasi yang tadi kita bilang tadi sebagai halaman website itu sama halnya dengan buku. Juga ini juga ke-8, memudahkan kita untuk melakukan pelayanan publik, di mana banyak sekali pelayanan publik seperti mengupdate data, menginput data, mendapatkan data dari user misalnya. Contohnya seperti pendaftaran mahasiswa, contohnya. Di situ pendaftaran mahasiswa kita memerlukan data-data dari para calon, di mana website bisa digunakan untuk mengambil data-data dari user. Caranya hanya dengan membuat website tersebut, lalu memerintahkan para user atau calon yang ingin mendaftar di website tersebut, untuk mengakses website tersebut, lalu menginputkan sendiri data-datanya. Kemudian data-data tersebut ketika disubmit, dia akan mengirimkan datanya ke pusat, begitu. Itu cara mudahnya. Jadi para calon itu tidak harus lagi pergi ke pusat untuk mendaftarkan dirinya. Jadi mereka cukup ada di rumah atau dimanapun, yang penting dapat mengakses website tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada standar bahasa pemrograman dalam membangun sebuah web, teman-teman. Walaupun di zaman sekarang itu ada cara kita untuk membangun web tanpa coding. Tapi sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita membangun web menggunakan coding. Jadi ada beberapa bahasa yang standar yang sering sekali digunakan dalam membangun web. Pertama itu untuk front-end. Front-end biasanya kita menggunakan HTML sebagai struktur dari website yang kita buat. Kemudian CSS untuk memberi styling pada website kita agar tampilannya jadi lebih bagus, jadi lebih menarik. Kemudian JavaScript ini digunakan agar website kita lebih interaktif lagi. Nah, selain dari front end, ada juga back end. Back end kita biasanya menggunakan PHP, Java, atau juga bahasa-bahasa lainnya, karena bahasa back end itu ada banyak yang bisa kita pakai. Selain PHP, Java ada juga namanya Python, ada juga JavaScript juga bisa digunakan di
di bagian juga PHP, Java, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang dibutuhkan dalam membangun website itu apa aja sih sebenarnya alat-alat yang kita perlu? Sebenarnya sederhana. Cuman kita butuh dua hal ini, kode editor atau web browser. Kode editor itu saya biasanya merekomendasikan adalah Visual Studio Code karena itu yang paling banyak digunakan zaman sekarang dan juga berbagai macam keuntungan yang bisa kita dapat di Visual Studio Code itu banyak sekali. Kemudian web browser. Web browser ini nggak harus Chrome ya, tapi bisa web browser lainnya. Tapi di sini saya merekomendasi Chrome karena di Windows itu kebanyakan mereka menggunakan Chrome sebagai alat dalam membangun website. Oke, kemudian jika teman-teman ingin mempelajari pemrograman web lebih lanjut, kalian dapat mengklik link di bawah ini untuk mengakses video-video pemrograman web dasar. Jika kita mengklik link ini, kita akan diarahkan ke YouTube yang membahas mengenai bahasa pemrograman web dasar. Di sini kita akan banyak mempelajari tentang cara membuat web. Nih, ada sekitar 14 video yang perlu kita tonton untuk mempelajari tentang pemrograman web dasar. Jadi untuk teman-teman yang ingin mempelajarinya, cukup kunjungi link yang saya berikan di PPT, lalu tonton semua video-video tersebut. Itu. Oke, semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.